Pada saat ini, Jia Tianlong, si serigala emas, tampak puas diri. Karena kegembiraannya, wajahnya yang biasanya pucat dan muram menjadi sedikit memerah. Tidak mengherankan jika dia memiliki ekspresi seperti itu. Bagaimanapun, sekte 7 misteri adalah musuh bebuyutan geng serigala liar. Di bawah rencananya yang rumit, semua orang yang masih hidup akan jatuh ke hadapannya. Sebagai komandan geng serigala liar, dia berhak bersikap sombong. Dia berdiri di tengah-tengah antara kaki gunung dan puncak matahari terbenam. Ternyata ada sekitar 50 hingga 60 anggota berpakaian merah dari geng serigala liar yang mengepung pos penjagaan di perbatasan sekte 7 misteri. Jia Tianlong telah menghabiskan banyak upaya yang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pasukannya dengan cermat. Mereka semua tidak hanya sangat cakap dalam seni bela diri, mereka juga memiliki kesetiaan yang tak pernah pudar kepada Jia Tianlong. Dia selalu menganggap pasukan ini sebagai aset berharga dan biasanya tidak akan menggunakannya dalam pertempuran biasa. Namun saat ini dia membawa seluruh pasukan bersamanya hanya untuk benar-benar mengintimidasi geng-geng kecil dan menengah yang mulai menimbulkan masalah. Para pemimpin asosiasi tombak logam dan sekte air rusak yang telah berencana untuk memberontak dipaksa untuk patuh mendengarkan perintahnya. Bagaimanapun, geng-geng yang lebih kecil tidak ingin melihat geng serigala liar berdiri sendiri. Mereka semua berharap bahwa kedua kekuatan besar itu akan selalu berada di tengah-tengah pertikaian, menciptakan celah-celah di mana geng-geng yang lebih kecil dapat bertahan. Jia Tianlong tidak memiliki kepribadian yang tegas. Kalau saja Jia Tianlong tidak menculik anak-anak ketua geng dan menjanjikan keuntungan kepada geng-geng kecil karena membantu geng serigala liar dalam usaha ini, geng-geng kecil itu pasti sudah berpindah pihak sejak lama. Mendengar pemikiran ini, Jia Tianlong tanpa sadar menoleh ke belakang untuk melirik beberapa ketua geng yang berdiri di dekatnya. Semua orang yang hadir tampak murung. Melihat Jia Tianlong menatap ke arah mereka, mereka balas melotot atau menghindari menatapnya. Melihat situasi ini, Jia Tianlong tertawa dingin di dalam hatinya. Mengembalikan perhatiannya ke depan, dia mulai memikirkan rencana untuk mencaplok semua geng kecil ini setelah dia mengalahkan sekte 7 misteri. Di depan Jia Tianlong ada sekitar 1000 orang yang hadir. Semuanya mengenakan berbagai jenis pakaian dan memegang berbagai senjata. Mereka menyerang pos penjagaan sekte 7 misteri seperti segerombolan lebah. Karena tidak adanya formasi karena mengabaikan kerjasama antara orang-orang ini, ada banyak sekali korban. Namun Jia Tianlong tidak peduli, karena orang-orang yang saat ini menyerang bukanlah dari geng serigala liar miliknya. Mereka adalah orang-orang yang tergabung dalam asosiasi tombak logam dan sekte air rusak. Pertama-tama, dia tidak menaruh harapan pada kemampuan mereka untuk mengambil alih puncak matahari. Dia hanya ingin mereka membuang-buang energi para penjaga, sehingga pasukan elit dan busur silang miliknya dapat dengan mudah menghabisi para penjaga yang sudah kelelahan. Memikirkan busur silang cepat berkelas militer itu, ekspresi Jia Tianlong menampakkan sedikit kegembiraan. Kali ini, geng serigala liar dengan mudah memperoleh keuntungan kemenangan melalui mesin pembunuh yang digunakan oleh pasukan geng tersebut. Kalau tidak, mustahil untuk memusnahkan pasukan lawan. Bahkan jika selusin pos penjaga puncak matahari terbenam dihancurkan, pasukan geng serigala liar akan mengalami kehilangan kekuatan yang besar, sehingga dapat sangat merugikan rencana masa depannya untuk mencaplok geng-geng yang lebih kecil. Jia Tianlong tidak menghabiskan sedikit pun upaya untuk membuat busur silang kelas militer. Sebaliknya, busur silang itu muncul entah dari mana di rumahnya. Setiap kali Jia Tianlong mengingat kejadian itu, dia langsung merasa tenang. Kejadian ini terjadi 3 bulan lalu, ketika dia berada di markas besarnya merencanakan penyerangan terhadap sekte 7 misteri. Tiba-tiba ada seorang perwira yang mengaku sebagai kerabatnya yang ingin menemuinya. Jia Tianlong merasa agak heran dan bertemu dengan orang itu. Ternyata orang itu benar-benar sepupunya yang lebih tua dari pihak ayahnya.
Rupanya sekitar 10 tahun yang lalu ketika geng serigala liar masih merupakan sekelompok bandit berkuda, sebagian dari geng tersebut telah diperintahkan oleh pengadilan kekaisaran provinsi Jing untuk mendaftar di ketentaraan dengan imbalan amnesti. Sepupu ini termasuk di antara kelompok orang itu. Seiring berjalannya waktu, sepupunya secara tak terduga mendapatkan posisi wakil jenderal di ketentaraan. Secara kebetulan, ketika sepupunya sedang dalam perjalanan mengawal beberapa barang melintasi provinsi Jing, dia telah mendengar tentang Jia Tianlong, komandan geng serigala liar. Dia tentu saja harus datang dan mengunjungi sepupunya itu. Ketika dua orang itu bertemu, mereka saling bertukar sapa dengan nada menyesal. Kemudian mereka berdua membicarakan pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Ketika Jia Tianlong menyebutkan pertikaian baru-baru ini dengan sekte 7 misteri, sepupunya dengan seenaknya menyatakan bahwa perlawanan mereka akan cepat runtuh jika ia memberi Jia Tianlong 100 busur silang cepat berkualitas baik. Jia Tianlong akan mampu membunuh semua orang di sekte 7 misteri hingga tak seorang pun tersisa. Meskipun sepupunya mungkin mengatakannya dengan santai, Jia Tianlong mendengarkan dengan seksama sementara jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba bertanya kepada sepupunya apakah mungkin untuk memberinya 100 busur silang. Sepupunya tertawa kecil dan memberitahu Jia Tianlong dengan jujur bahwa barang yang dia bawa juga adalah busur silang cepat. Namun bukannya dia tidak bisa memberikannya kepada Jia Tianlong. Hanya saja dia tidak bisa memberikan terlalu banyak. Dan untuk selanjutnya dia hanya perlu menyuap pejabat pemerintah yang menerima barang tersebut dengan beberapa tel perak. Jia Tianlong bersukacita mendengar apa yang dikatakan sepupunya dan menghabiskan 2 perak sekaligus, menukarnya dengan 300 busur silang cepat dari sepupunya. Jia Tianlong mempercayakan busur silang itu kepada bawahannya yang terpercaya untuk menggunakannya dengan baik. Tentunya itu untuk mereka yang menghasilkan serangkaian kemenangan baru-baru ini. Tiba-tiba terdengar ledakan suara yang menggetarkan bumi, mengejutkan Jia Tianlong dari lamunannya. Dia sedikit terkejut dan buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah puncak gunung, hanya untuk melihat bahwa pos penjagaan sekte 7 misteri benar-benar telah ditembus dan penuh sesak dengan orang-orang dari geng yang lebih kecil. Jia Tianlong mengernyitkan alisnya karena merasa ada yang aneh. Berdasarkan kekuatan para penjaga yang bertahan, wajar saja jika dikatakan bahwa bagian terakhir seharusnya lebih sulit diserang. Bagaimana mungkin pasukan lain bisa menghancurkannya? Mungkinkah ada konspirasi lain yang sedang dimainkan? Ekspresi muram muncul di wajahnya. Siapapun yang mengenal Komandan Jia Tianlong akan tahu bahwa ini adalah tanda bahwa hatinya tidak senang. Jika ada yang memprovokasi dia selama waktu ini, orang itu sama saja mengharap dia mati. Karena sudah ditembus, mengapa kita tidak bergerak? Sebuah suara yang terdengar seperti gong yang patah terdengar. Tidak ada tanda-tanda hormat terhadap Komandan Jia Tianlong dalam kalimat itu. Komandan Jia Tianlong pasti akan sangat marah, tetapi sebaliknya dia berbalik dan berkata dengan hormat, "Tuan Zhang, saya merasa ada yang mencurigakan tentang celah ini. Saya khawatir mungkin ada jebakan di dalamnya. Lebih baik bersikap lebih berhati-hati," ucap Jia Tianlong. "Apa yang kau takutkan? Dengan aku di sampingmu, bagaimana mungkin orang-orang biasa ini bisa menyakitimu? Aku sudah di sini hampir semalaman. Aku sangat lelah. Semakin cepat kita menyingkirkan bajingan-bajingan sekte 7 misteri ini, semakin cepat aku bisa mengistirahatkan tulang-tulang yang tua." Suara ini sama sekali tidak terdengar tua, tetapi dia mengeluarkan nada kuno yang meluap-luap yang sangat mengganggu telinga. Orang yang berbicara adalah kurcaci setinggi 3 kaki yang berdiri di samping Jia Tianlong. Kurcaci itu berusia 40 tahun dan bertubuh ramping yang ditutupi jubah merah bersulam benang emas. Di jari dan lehernya masing-masing ada cincin emas dan rantai emas yang sangat tebal. Di pinggangnya beberapa lonceng emas tergantung diikat di pinggangnya. Bahkan gigi emasnya memantulkan cahaya keemasan setiap kali dia membuka mulutnya.
Ini adalah penampilan yang hanya mampu dimiliki oleh orang kaya. Pada saat ini, ketidaksabaran tampak jelas di wajahnya. Jelas dia sangat tidak puas dengan kehati-hatian Jia Tianlong. Menyamar sebagai pedagang kaya dari sebuah desa, kurcaci itu berani menunjukkan rasa tidak hormat terhadap Jia Tianlong. Hal ini menyebabkan pengawal besi yang setia berdiri di dekatnya melotot ke arah kurcaci itu dengan amarah yang membara di mata mereka. Kurcaci ini jelas bisa melihat kemarahan di mata pengawal besi Jia Tianlong yang setia, dan dia tertawa dingin, seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada mereka. Dia bahkan dengan sombong berkata, "Komandan Jia, Anda menghabiskan 3.000 tel emas untuk mengundang saya. Tentunya uang yang Anda belanjakan bukan hanya untuk saya yang hanya bisa menatap sia-sia sepanjang malam. Benar bukan? Siapapun yang Anda ingin saya hadapi, katakan saja langsung kepadaku. Namun Anda tidak ingin saya berurusan dengan pemimpin sekte dari sekte 7 misteri, bukan? Melawan orang yang lemah seperti itu, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Mengapa Anda masih perlu mengeluarkan uang dan mempekerjakan saya untuk membantu?" ucap orang yang dipanggil Jia Tianlong Tuan Zhang. Hanya seorang pemimpin sekte dari sekte 7 misteri saja tidak pantas mendapatkan perhatian dari Master Abadi. Alasan mengapa aku mengundang Master Abadi adalah karena pemimpin sekte dari sekte 7 misteri masih memiliki 3 paman bela diri senior. Di permukaan, ketika orang ini telah dinyatakan meninggal, tetapi pada kenyataannya, mereka telah menjalani kultivasi tertutup di dalam ruang tersembunyi di puncak matahari terbenam. Aku khawatir basis kultivasi mereka saat ini telah menembus alam transformasi. Melawan paman bela diri ini, para ahli biasa tidak akan cocok untuk mereka. Ketiga orang ini adalah pilar terkuat dari sekte 7 misteri. Dengan demikian, aku tidak punya pilihan selain dengan rendah hati memohon kepada Master Abadi untuk berurusan dengan mereka untuk kami, ucap Jia Tianlong terdengar sangat menyedihkan, tanpa sedikit pun kemarahan dalam suaranya. Jia Tianlong secara kebetulan bertemu dengan kurcaci berjubah merah ini di sebuah kuil tau di dekat perbatasan tanah liar. Seorang yang mengaku sebagai biksu cahaya emas, ahli seni bela diri ini dilengkapi dengan kekuatan magis yang luar biasa, dan dia telah menunjukkan teknik untuk mengendalikan pedang terbang dan mengolah tubuh baja yang kebal. Setelah Jia Tianlong menyaksikannya sendiri, dia sangat terpesona oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua teknik itu. Ketika dia menduga bahwa kurcaci itu kemungkinan besar adalah seorang yang telah menempuh jalan abadi yang melegenda, dia memutuskan untuk menjalin hubungan dengannya. Setelah mengetahui bahwa kurcaci itu sangat terobsesi dengan emas, Jia Tianlong segera memberikan sejumlah emas kepada kurcaci itu. Dengan ini, ia akhirnya berhasil menyentuh hati kurcaci itu dan memperoleh janji bahwa kurcaci itu akan membantunya mengatasi masalahnya sekali saja. Karena itu, Jia Tianlong bersikap lemah lembut dan rendah hati seperti seseorang dari generasi junior setiap kali dia berada di hadapan kurcaci itu. Tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Dia sangat jelas dalam hatinya, biksu cahaya emas ini adalah seseorang yang tidak dapat dilawan oleh geng serigala liar kecilnya. Setelah biksu cahaya emas mendengar permintaannya, dia tertawa terbahak-bahak. Begitu tawanya mereda, dia berseru dengan arogan, "Hanya beberapa manusia biasa, serahkan saja padaku. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi mereka, tidak peduli seberapa kuat seni bela diri mereka, mereka pasti tidak akan sebanding dengan teknik pedang terbangku. Kamu bisa santai saja," ucap Zhang dengan penuh percaya diri. "Kalau begitu, aku harus merepotkan Tuan Abadi. Hadiah yang kujanjikan pasti akan diberikan. Dan terlebih lagi, aku telah memutuskan bahwa setelah masalah ini selesai, hadiahnya akan ditingkatkan sebesar 2.000 tel emas." Ucap Jia Tianlong tampak sangat gembira saat dia meningkatkan hadiahnya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun dia tahu bahwa pembantunya itu jelas tidak ramah. Lebih baik jika dia langsung menggunakan emas untuk berbicara. Setelah biksu cahaya emas mendengar ini, senyum tipis muncul di wajahnya yang keriput.
Dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan jelas sangat senang dengan peningkatan hadiah itu. Setelah memperoleh jaminan dari sosok yang begitu kuat dari biksu cahaya emas, Jia Tianlong tidak lagi bersikap hati-hati dan memerintahkan pasukannya dari geng serigala liar untuk bergegas menuju puncak dari puncak matahari terbenam guna bersiap menyerang divisi utama Sekte 7 Misteri, yaitu divisi 7 tertinggi. Karena begitu banyak orang yang bergegas ke puncak, Jia Tianlong dan seluruh pengawal besi harus mengeluarkan upaya yang luar biasa untuk akhirnya tiba di pintu masuk divisi. Menatap divisi utama musuh yang paling dibencinya, Komandan Jia masih tercengang oleh keagungan aula 7 tertinggi. Dia merasa bahwa aula utama geng serigala liarnya hanyalah terowongan anjing, tak tertahankan untuk dilihat jika dibandingkan dengan tempat ini. Menengok ke lahan kosong seluas beberapa hektar di puncak matahari terbenam, terdapat cukup banyak aula yang dibangun dari batu biru. Satu bangunan besar diikuti oleh 6 bangunan yang lebih kecil. Meskipun cahaya redup dari obor tidak cukup untuk melihat detail bangunan secara menyeluruh di kegelapan malam, aura mewah dan megah dari aula batu itu masih mampu membuat anggota geng serigala liar dan sekte kecil lainnya tercengang. Para penyerang tidak langsung memulai serangan mereka, tetapi malah mengepung aula batu biru dengan maksud agar tidak ada satu lalat pun yang bisa melewatinya. Memang benar, lawan kita adalah sekte yang telah ada selama lebih dari 200 tahun. Tingkat kekayaan ini tidak dapat ditandingi oleh klan dan sekte yang baru ada selama 1 dekade. Jia Tianlong berseru dalam hatinya. Dia telah memutuskan bahwa begitu Sekte 7 Misteri disingkirkan, dia akan segera pindah ke aula batu biru utama dan menetapkannya sebagai pusat komandonya. Bangunan megah seperti itu hanya akan menguntungkan status seperti miliknya. Jia Tianlong melirik pintu masuk aula utama yang gelap gulita. Setelah mengamati sekelilingnya, dia perlahan mengangkat tangan kanannya ke udara. Pada saat itu, keheningan menyelimuti semua orang-orang di sekitar puncak matahari terbenam saat tatapan orang banyak beralih ke tangan Jia Tianlong. Mereka tahu bahwa begitu lengan itu diayunkan ke bawah, itu akan menjadi tanda dimulainya serangan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari aula utama yang gelap gulita. Gelombang langkah kaki terdengar dari dalam saat suaranya semakin lama semakin jelas. Akhirnya, seorang pria setengah baya berjubah putih muncul. Sosok ini mengenakan jepit rambut kayu, dan satu-satunya perlengkapan yang ada di tubuhnya adalah pedang panjang bersarung putih. Wajahnya pucat pasi, tetapi matanya cerah. Kemanapun dia memandang, mereka yang bertemu tatapannya merasa seolah-olah pedang tajam telah menusuk hati mereka, menyebabkan mereka menggigil meskipun udara terasa hangat. Setelah meninggalkan aula dan berjalan 10 meter jauhnya, dia berhenti sambil perlahan merenungkan kerumunan yang berdiri di depannya tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Akhirnya pandangannya tertuju pada tangan kanan Jia Tianlong yang terangkat ke udara. Pandangannya beralih dari tangan Jia Tianlong ke wajahnya. Jia Tianlong, pria parubaya itu, meneriakkan nama komandan Jia, Wang Jueju. Jia Tianlong tidak ingin terlihat lemah dan meneriakkan nama lawannya. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya kita bertemu langsung sebagai pemimpin masing-masing kubu, bukan? Pemimpin Sekte Wang yang terhormat, ucap Jia Tianlong menggunakan nada santai saat jejak senyum mengejek menggantung di bibirnya. Dia perlahan menarik lengan kanannya yang terulur di udara. Wang Jueju menatap Jia Tianlong tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Suasana mulai semakin tegang. Pemimpin Sekte Wang datang ke tempat ini sendirian. Mungkinkah kamu bermaksud untuk menyerah? Sambil tersenyum, Jia Tianlong mengajukan pertanyaan ini dengan sedikit ajakan. Kau benar, aku ingin berdiskusi denganmu mengenai masalah penyerahan diri, jawab pemimpin Sekte 7 Misteri. Wang Jueju berkata dengan dingin, mirip dengan patung yang terbuat dari salju dingin. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerah? Ucap Jia Tianlong merasa agak terkejut. Menyerah berarti menyerah.
Namun pihak mana yang akan menyerah kepada siapa itu belum diputuskan, ucap Wang Jueju sambil berkata perlahan. Pemimpin sekte Wang menyipitkan matanya dan dengan sadar memegang gagang pedang panjang itu. Seketika pengawal besinya menyerbu di belakangnya dan mengepung Wang Jueju dalam bentuk setengah lingkaran. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan busur silang yang kuat. Dengan kilatan cahaya hijau, pengawal besi mengarahkan anak panah busur silang mereka ke arahnya. Tampaknya dengan satu perintah saja dari Jia Tianlong, mereka akan melepaskan rentetan anak panah tanpa pandang bulu dan tanpa ragu-ragu, langsung menembaki Wang Jueju di tempat. Kau percaya bahwa hanya karena kita memindahkan murid-murid sekte yang berpangkat rendah ke puncak matahari terbenam, kita tidak pernah memikirkan invasi musuh dari luar dan dengan demikian tidak mampu melawan? Suara pemimpin sekte Wang mengandung nada yang agak mengancam dan menyeramkan karena dia tampak menutup mata terhadap anak panah tersebut. Mendengar kata-kata ini, hati Jia Tianlong sedikit terkejut. Pikirannya merasa sedikit firasat yang samar. Dia tidak menyela kata-kata pemimpin sekte Wang dan malah terus menunjukkan ekspresi muram di wajahnya. Jia Tianlong ingin mendengar apa yang akhirnya dikatakan musuhnya. Orang yang memindahkan sekte ke lokasi ini adalah pemimpin sekte generasi ke-7, pemimpin sekte Li. Orang itu tidak hanya memiliki keterampilan dan strategi yang hebat, dia juga ahli dalam konstruksi dan permesinan. Dia dinobatkan sebagai jenius teratas di generasinya. Setelah mengatakan ini, pemimpin sekte Wang berhenti sejenak, menunjukkan sedikit kekagumannya. Dia membuka mulutnya dan melanjutkan. Pemimpin sekte Li memilih puncak matahari terbenam sebagai aula utama sekte. Ada dua alasan untuk ini. Satu alasan adalah bahwa puncak gunung itu berbahaya karena mudah dijaga dan sulit diserang. Itu adalah lokasi pertahanan yang luar biasa secara strategis. Alasan kedua adalah bahwa di tengah puncak gunung ini terdapat gua stalaktit alam yang luas. Gua ini luar biasa tak tertandingi. Gua ini menempati hampir 2/3 dari puncak matahari terbenam. Melihat keajaiban ini, pemimpin sekte Li membuat rencana dalam benaknya untuk mengintegrasikan semua teknik konstruksi yang dimilikinya dengan medan gua stalaktit. Dan dia mengubah seluruh puncak gunung menjadi perangkap alam yang besar. Selama ada orang yang mengaktifkan mekanisme itu, seluruh puncak gunung akan segera runtuh, mengubur semua orang di puncak, ucap pemimpin sekte Wang. Setelah pemimpin sekte Wang selesai berbicara, dia tetap diam. Dia menyambungkan pandangannya ke kerumunan di hadapannya dengan tatapan dingin yang biasa digunakan untuk melihat mayat. Setelah Jia Tianlong selesai mendengar ini, dia berdiri dengan takjub. Dia tentu saja tidak mempercayai kata-kata pihak lawan. Tetapi setelah beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana dia akan membantah kata-kata mengancam dari pemimpin sekte Wang. Semua orang di gunung itu jelas mendengar kata-kata ini. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah dan membicarakannya dengan pelan. Beberapa orang yang sedikit pintar bahkan mulai perlahan-lahan mendekat ke satu-satunya jalan keluar gunung. Mereka bersiap untuk bergegas turun gunung begitu sesuatu yang salah terjadi. Mereka yang berbicara atau panik akan dibunuh tanpa ampun, ucap Jia Tianlong. Jia Tianlong segera menenangkan diri melihat anak buahnya sendiri menjadi tidak teratur hanya karena gertakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kesal. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera menghentikan kegelisahan mereka, situasinya akan menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Dia segera bertindak tanpa berpikir dan mengeluarkan perintah tegas dengan keras. Namun Jia Tianlong memahami bahwa penindasan ini hanya bersifat sementara dan dangkal. Jika dia tidak dapat memastikan bahwa apa yang dikatakan lawan adalah kebohongan, terlepas dari geng atau faksi mana orang-orang itu berasal, mereka semua tidak akan dapat tinggal di sini dengan tenang. Dia takut rumor ini akan menyebar dan menyebabkan mereka semua melarikan diri. Kau tidak bisa meyakinkan kami bahwa kata-katamu itu benar hanya berdasarkan ucapanmu, ucap Jia Tianlong menahan amarah di dalam hatinya. Berniat untuk secara pribadi mengungkap kebohongan pemimpin sekte Wang. Tentu saja tidak. Aku punya banyak bukti,
Tetaplah di sini dan lihat sendiri. Terlepas dari apakah kau mendengar dengan benar atau tidak, jika seseorang melihat buktiku dan berniat melarikan diri atau mungkin melanjutkan serangannya, aku akan mengaktifkan seluruh mekanisme dan menghabisi kita semua. Kata-kata Wang Jueju dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh karena niatnya yang mengancam tidak diragukan lagi terungkap. Jia Tianlong dengan hati-hati mengamati ekspresi musuhnya, mencoba menemukan kesalahan atau celah dalam pikirannya. Sayangnya, wajah Wang Jueju dingin. Tidak ada tanda-tanda kepalsuan yang muncul, juga tidak ada sedikit pun rasa percaya diri yang palsu. Jia Tianlong tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Jangan katakan padaku bahwa perkataan pemimpin sekte Wang bukanlah sebuah tipuan, melainkan sebuah rencana jahat untuk menghancurkan siapapun di puncak, termasuk sekte itu sendiri. Aktifkan mekanisme kedua. Wang Jueju tiba-tiba menoleh ke aula sekte dan memberi perintah dengan keras. Dia lalu menoleh ke samping dan mulai menatap aula batu yang relatif kecil, tidak lagi memperhatikan Jia Tianlong. Melihat lawannya memandang rendah dirinya seperti itu, Jia Tianlong tidak dapat menahan amarahnya. Dengan susah payah, ia menahan amarah di dalam hatinya dan dalam hatinya memutuskan. Selama bukti lawan tidak memuaskannya, ia akan segera memberi perintah untuk mengubah pemimpin sekte Wang ini menjadi landak berbentuk manusia. Namun, tatapan aneh Wang Jueju ke arah aula batu telah menarik perhatian anggota geng serigala liar. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka juga, ingin melihat apakah ada sesuatu yang aneh akan terjadi. Semua anggota geng serigala liar gelisah. Tak seorang pun dari mereka memperhatikan dua orang yang mengenakan pakaian sekte air rusak menundukkan kepala dan berbisik. Hanli, apakah menurutmu apa yang dikatakan pemimpin sekte kita itu benar? Jangan bilang padaku bahwa puncak matahari terbenam yang besar ini benar-benar kosong. Aku telah datang ke sini beberapa kali sebelumnya dan tidak pernah merasa ada yang salah di tempat ini. Mungkinkah pemimpin sekte Wang mencoba menipu mereka untuk mengulur waktu? Ucap Li Feiyu. Mungkin saja, ucap Hanli. Seorang pemuda tengah berbicara dengan seorang pemuda pendiam di tengah kerumunan, membahas tentang penyergapan tersebut. Tampaknya mereka sangat meragukan penjelasan Wang Jueju. Kedua orang ini bukanlah penonton, melainkan Hanli dan Li Feiyu yang bergegas menuju ke kediaman Tetua Li dengan menyamar menjadi anggota sekte air rusak.